Oke, bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Nah, di dalam pelajaran sosiologi itu ada beberapa materi. Kita bahas dulu bab yang pertama. Bab yang pertama itu kita akan membahas tentang materi sosiologi sebagai ilmu. Di bab pertama ini kita akan membahas tentang 7 hal ruang lingkup sosiologinya. Yang pertama tentang konsep dasar sosiologi. Kemudian kita bahas tentang lahirnya sosiologi. Bagaimana kok bisa muncul ilmu sosiologi itu awalnya gimana? Nah, nanti kita akan bahas. Kemudian kita bahas juga objek dan ciri-ciri ilmu sosiologi. Lalu hakikat ilmu sosiologi, fungsi sosiologi, peran sosiolog. Sosiolog itu berarti orang yang mempelajari ilmu sosiologi. Itu dikenal dengan istilah sosiolog. Kemudian yang terakhir kita akan membahas tentang tokoh perintis sosiologi. Siapa saja tokoh-tokoh dari sosiologi itu? Oke. Kita bahas dulu yang pertama tentang konsep dasar sosiologi. Sosiologi, apa sih sosiologi itu? Mungkin bagi kalian ini baru pertama kali, tapi dulu waktu kalian SMP, materi sosiologi itu terpadu dalam mapel IPS. Nah, di dalam mapel IPS itu diajari tentang geografi, sejarah, ekonomi, dan sosiologi. Ilmu-ilmu sosial ini semuanya berkaitan satu sama lain, cuma fokusnya saja yang berbeda. Dan ketika SMA, kalian sudah bahas ilmu itu secara sendiri-sendiri. Geografi dibahas sendiri, sejarah sendiri, ekonomi sendiri, begitupun dengan sosiologi. Oke, dulu pas SMP pasti kalian sudah mengenal beberapa materi tentang sosiologi. Sosiologi, apa sih sosiologi itu? Sosiologi secara etimologis. Secara etimologis itu berarti berasal dari asal-usul kata. Nah, sosiologi itu berasal dari dua kata, yaitu sosius dan logos. Sosius itu artinya teman atau kawan, sedangkan logos artinya itu ilmu. Secara harfiah atau makna dari asal-usul kata itu tadi, berarti sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan antara teman dengan teman. Jadi maksud dari sosius dan logos itu secara harfiahnya seperti itu. Dari kedua hal ini bisa kita jabarkan lagi bahwa sosiologi itu sebenarnya adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Khususnya tentang apa? Tentang interaksi yang terjadi antar manusia. Apa sih yang menyebabkan mereka berinteraksi atau ngobrol? Lalu akibatnya apa ketika mereka sudah ngobrol? Itu nanti yang akan dibahas oleh sosiologi. Sebab akibat dari interaksi yang terjalin antar manusia. Itu fokus dari sosiologi. Nah, beliau berdua adalah bapak sosiologi. Bedanya, yang Auguste Comte itu adalah bapak sosiologi dunia. Kenapa beliau dikenal sebagai bapak sosiologi dunia? Karena beliau yang pertama kali memberikan istilah sosiologi. Nah, itu tercantum dalam bukunya yang berjudul Cours de Philosophie Positive, filsafat positif. Di mana ilmu-ilmu yang mengkaji tentang masyarakat tadi beliau namakan sebagai ilmu sosiologi. Sehingga dia disebut sebagai bapak sosiologi dunia. Tapi awalnya dulu sosiologi itu bernama fisika sosial. Cuma karena istilah ini sudah dipakai oleh ilmuwan lain untuk meneliti atau untuk pengetahuan lain, akhirnya istilah untuk
untuk mempelajari tentang interaksi masyarakat tadi diberi istilah dengan sosiologi. Sedangkan yang satunya, beliau ini adalah Bapak Selo Sumarjan, dikenal sebagai Bapak Sosiologi Indonesia. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang lahirnya sosiologi. Awal mulanya gimana sih kok bisa sosiologi ini muncul? Sosiologi muncul itu berawal dari suasana chaos. Ingat ya, itu bacanya chaos, bukan chaos. Kalau chaos itu yang dituangkan di mie ayam. Beda lagi, temennya kecap. Itu bacanya chaos. Berawal dari suasana chaos atau kacau. Jadi di dalam masyarakat itu terjadi kekacauan yang sangat hebat. Itu terjadi pada abad 18 dan 19 Masehi yang terjadi di Eropa Barat. Kenapa kok kacau? Kenapa kondisi masyarakat kacau? Karena terjadi revolusi. Apa itu revolusi? Revolusi itu perubahan yang terjadi secara cepat. Sangat cepat perubahan yang terjadi. Akhirnya masyarakat ya gitu, kalau perubahan terjadi secara cepat kan banyak hal yang tidak terduga. Nah, kadang masyarakatnya tidak siap. Revolusi itu terjadi di beberapa negara seperti revolusi industri, itu terjadi di Inggris, kemudian revolusi Amerika, dan juga revolusi Prancis. Mari kita bahas satu persatu tentang perubahan-perubahan yang terjadi saat revolusi tersebut. Yang pertama, revolusi industri atau dikenal dengan revolusi agraria atau revolusi pertanian. Itu sama saja. Revolusi ini terjadi di Inggris. Karena apa? Karena saat itu di Inggris teknologinya sedang berkembang. Ketika ada teknologi, itu ada perubahan. Dulu Inggris itu masyarakatnya mengolah pertanian. Dan pertanian ini dikelola menggunakan tenaga manual atau tenaga manusia. Segala macam pekerjaan pertanian itu dikerjakan dengan tenaga kita, tenaga manusia. Tapi karena teknologi di Inggris itu berkembang, akhirnya tenaga manusia itu tergantikan oleh tenaga mesin. Akibatnya apa ketika sudah terganti tenaga mesin? Terus mereka yang menggunakan tenaganya untuk mengelola pertanian, kemudian mereka mau ngapain? Akhirnya ya terjadi pengangguran. Banyak pengangguran yang awalnya mereka bekerja untuk pertanian, tapi dikerjakan atau diganti oleh mesin. Kemudian mereka mau ngapain lagi? Kan bingung. Nah, akhirnya banyak terjadi pengangguran di sana. Selain itu, juga muncul berbagai pabrik untuk mengolah barang. Yang dulunya barang itu memerlukan waktu yang cukup lama dan barangnya juga sedikit, berkat adanya pabrik menggunakan mesin-mesin tadi, akhirnya kan memproduksi secara massal, memproduksi barang dengan waktu yang cepat juga bisa. Waktunya singkat, tapi hasilnya banyak. Selain itu, dampaknya juga polusi. Banyak pabrik, terus akhirnya ada polusi udara, polusi air. Tuh. Kemudian masyarakat juga sifatnya mulai berubah nih, mulai hedon, mementingkan kepentingan atau kebutuhan hari ini tanpa memikirkan besok. Jadi hidupnya kayak berfoya-foya gitu. Selain itu juga sekuler, di mana mereka mengabaikan kepentingan akhirat. Mereka hanya mementingkan kepentingan duniawi. Tapi sisi baiknya, ipteknya mulai berkembang. Ilmu pengetahuan dan teknologinya berkembang pesat. Banyak teknologi-teknologi baru yang muncul.
Selain itu, karena adanya pabrik tadi, yaitu mempercepat produksi dalam jumlah banyak dengan waktu yang singkat. Itu dampaknya. Nah, revolusi industri ini berkaitan dengan revolusi Amerika. Nah, orang-orang Inggris yang tadinya bekerja sebagai petani menggunakan tenaganya, kemudian nganggur, akhirnya mereka kan bingung mau cari apa nih, cari tempat lagi, kemudian akhirnya mereka bermigrasi atau berpindah tempat. Delalah ketemunya di benua Amerika. Nah, di Amerika mereka menemukan lahan baru, lahan pertanian. Akhirnya mereka menetap di Amerika. Bukan seluruh masyarakat Inggris loh ya. Hanya sebagian masyarakat Inggris yang terdampak karena adanya perkembangan teknologi tadi. Mereka berpindah atau bermigrasi ke Amerika. Nah, sedangkan bangsa Inggris yang tadi sudah di Inggris, maksudnya masih bertahan di Inggris, mereka kan membutuhkan bahan produksi karena mereka kan memang sumber daya alamnya tidak melimpah. Akhirnya mereka itu berlayar ke penjuru dunia untuk mencari sumber daya alam yang diperlukan untuk bahan produksi tadi. Nah, bangsa Inggris sampai di benua Amerika. Akhirnya yang dilakukan apa? Mereka menjajah bangsa Amerika. Padahal di bangsa Amerika tadi itu ada orang-orang Inggris yang bermigrasi. Nah, berarti mereka orang Inggris menjajah orang Inggris sendiri gitu ya. Nah, Inggris menjajah bangsa Amerika. Ketika menjajah, apa sih yang kamu rasakan? Pasti kan menderita tuh. Penduduk Amerika itu merasakan penderitaan, mulai dari adanya diskriminasi ras, di mana ada aturan ketika Inggris menjajah itu, ras yang berkulit hitam atau orang-orang yang berkulit hitam itu tidak memiliki wewenang apapun. Intinya yang berwenang adalah mereka yang berkulit putih. Selain itu juga ada aturan-aturan yang mengikat, yang membuat mereka menderita. Seperti apa? Seperti mereka, kalau di Amerika itu kan terkenal dengan perkebunan tehnya tuh. Nah, mereka diwajibkan menjual hasil tehnya itu hanya ke Inggris, tidak boleh ke pedagang yang lain. Tapi ya kayak gitu, pasti Inggris membelinya dengan harga yang rendah. Tentu rakyatnya akan menderita dengan hal tersebut. Kemudian lama-kelamaan penduduk Amerika itu mulai memberontak karena memiliki kesadaran tadi. Kesadaran untuk merdeka. Namanya dijajah kan gak enak, pasti pengen merdeka, pengen kebebasan. Penduduk Amerika itu menuntut 3 hal terhadap Inggris. Di antaranya itu ada kebebasan, kedua ada demokrasi, dan ketiga ada hak asasi manusia tentang persamaan derajat. Kebebasan maksudnya Amerika itu menginginkan kebebasan, di mana orang Amerika bebas dari segala macam penjajahan. Dan berarti tidak ada yang menjajah lagi. Intinya itu yang dituntut. Kemudian demokrasi, maksudnya kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian hak asasi manusia tentang persamaan derajat. Jadi yang masalah diskriminasi ras tadi harus dihapuskan. Antara orang yang berkulit hitam dan berkulit putih itu derajatnya sama. Sama-sama memiliki kesempatan untuk berkuasa. Jadi tidak hanya orang-orang yang berkulit putih saja yang berkuasa. Seperti itu revolusi Amerika. Selanjutnya revolusi Prancis.
Peristiwanya ini hampir sama seperti revolusi Amerika, cuma kalau Amerika rakyatnya itu melawan penjajah, sedangkan kalau revolusi Prancis rakyatnya melawan raja. Intinya sama, ingin mencari kebebasan. Karena apa? Karena mereka menderita. Oke. Pada zaman dulu, raja di Prancis itu berkuasa penuh. Rajanya namanya Raja Louis XVI. Nah, raja ini bersifat diktator atau kejam banget. Dia itu kejam. Berlaku sewenang-wenang banget sama rakyatnya. Rakyatnya itu dipaksa untuk membayar pajak. Pajaknya banyak hingga menyebabkan rakyatnya itu menderita. Nah, karena pajaknya tadi mahal, akhirnya kan mereka kelaparan karena ya tadi habis untuk membayar pajak. Sampai ada kasus pencurian. Karena mereka lapar, akhirnya mencuri. Nah, pelaku tadi sudah dihukum tanpa diadili. Kemudian dimasukkan di penjara Bastille. Jadi tanpa diadili kayak di sidang gitu, mereka sudah dihukum. Pokoknya kejam banget. Ini juga masyarakat di Prancis itu ada orang-orang terpelajar yang terinspirasi dari adanya revolusi Amerika, di mana tadi rakyatnya memberontak. Kemudian mereka terinspirasi dengan peristiwa tersebut. Muncullah kesadaran rakyat Prancis tentang persamaan, kebebasan, dan persaudaraan. Di mana karena kesadaran tersebut, mereka bisa menggulingkan kekuasaan bangsawan. Bangsawan itu kaum raja dan bawah-bawahannya, pemerintahannya. Mereka akhirnya bisa menggulingkan kekuasaan bangsawan yang dianggap bersenang-senang di atas penderitaan rakyatnya. Jadi mereka menyerang rajanya hingga rajanya itu terbunuh. Setelah terjadi pemberontakan, yang awalnya pemerintahan itu bersifat monarki absolut, kekuasaan penuh di tangan raja, kemudian berubah menjadi republik, di mana kekuasaannya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Nah, yang awalnya dulu terdapat strata sosial, kelas atas itu raja atau bangsawan, kelas kedua itu agamawan, kemudian yang ketiga rakyat. Nah, setelah terjadi pemberontakan, setelah adanya perubahan menjadi republik, kemudian strata tersebut menjadi hilang. Semua orang sama. Nah, persamaan. Mereka juga terbebas dari aturan-aturan yang mengikat tadi. Revolusi-revolusi tadi itu pasti kan memunculkan perubahan sosial, di mana tatanan lama berubah menjadi tatanan baru. Seperti tadi di revolusi industri yang awalnya tenaga manusia berubah menjadi tenaga mesin. Nah, itu kan terjadi perubahan tuh. Perubahan tersebut menyebabkan banyaknya pengangguran. Kemudian di revolusi Amerika yang awalnya penjajah itu berkuasa penuh, akhirnya digulingkan. Nah, kemudian akhirnya rakyat bebas atau merdeka. Kemudian di revolusi Prancis yang awalnya sistem pemerintahannya monarki absolut berubah menjadi republik. Perubahan-perubahan ini tentu tidak mudah terjadi. Pasti disertai dengan peperangan, pemberontakan, dan kerusuhan yang bahkan karena hal tersebut membawa kemiskinan. Akhirnya peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti itu, masyarakatnya kan kacau banget tuh. Ilmuwan merasa tergugah untuk menganalisis peristiwa tersebut.
Kenapa toh masyarakat kok seperti itu? Kenapa sih kok harus ada aturan yang seperti itu? Akibatnya apa? Dampaknya apa bagi masyarakat? Ketika masyarakat seperti itu, lalu apa yang dilakukan oleh masyarakat? Nah, itu yang berusaha kita gali. Serta ketika kita sudah mengetahui hal tersebut tadi kita gunakan untuk pelajaran ke depannya. Gimana caranya biar peristiwa tadi tidak terjadi di masa yang akan datang. Bisa kita pelajari lagi. Hal inilah yang menyebabkan sosiologi itu muncul. Sosiologi ingin mempelajari tentang kehidupan masyarakat yang diawali dengan kekacauan yang terjadi di masyarakat Eropa. Seperti itu lahirnya sosiologi. Barangkali ada pertanyaan, mungkin ada penjelasan yang masih kurang paham, itu bisa ditanyakan saja. Nanti saya akan kasih format, kasih apa ya istilahnya. Nanti saya akan kasih kolom khusus untuk kalian yang bertanya. Nanti di situ tempatnya, tinggal kalian balas saja. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.